Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang hidayah, maka tentu saja hidayah itu merupakan satu kondisi di mana Allah yang memberikannya. Meskipun ada beberapa pihak mengatakan bahwa hidayah itu yang mencari kita. Padahal sebenarnya hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh-boleh saja orang menyampaikan apapun, tetapi setidaknya kita harus mengacu pada aspek-aspek yang real dulu. Aspek-aspek yang benar dulu. Kita perlu memahami sama-sama bahwa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, bahkan pada Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak bisa. Kenapa demikian? Itu membuktikan juga, padahal yang namanya Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar paman, tapi Abu Lahab itu menjadi besannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya satu putra, tapi dua putra. Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummi Kulsum. Ini menjadi istri dari Utbah dan Utaibah. Keduanya putra atau anaknya Abu Lahab. Mengapa dinamakan Abu Lahab? Tentu Abu Lahab ini bermakna terbakar, menyala atau terbakar. Sehingga istrinya Abu Lahab itu meskipun jelek, wajahnya tidak baik, itu namanya Ummu Jamil. Ibu yang baik, Ummu Jamil. Padahal Ummu Jamil ini setiap kali menebar fitnah, menebar informasi yang buruk untuk menjelekkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Inilah yang sering kita kondisikan bahwa kenapa toh kalau kita menyatakan sesuatu itu harus dengan real. Apakah dari keturunan Abu Lahab itu juga ada yang alim? Ya ada. Bahkan kalau kita ketahui perawi hadis itu ada yang putranya Abu Lahab. Maka kadang kalau ada putranya Abu Lahab di dalam imam, atau kalau ada yang imami sholat, sahabat tidak pernah membaca surat Tabat itu. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu tidak pernah dibaca karena hormat pada putranya Abu Lahab. Maka kadang sesuai dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam perang, Kanjeng Nabi pernah ditawari oleh Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Jabal Uhud ini menawari, sebaiknya apakah orang-orang ini kami timpakan gunung saja supaya hancur, supaya dileburkan, supaya habis mereka. Kanjeng Nabi ngendika, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, pada kaumku, karena sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Kanjeng Nabi yang dianiaya saja, yang timpa dengan batu dan lain, sampai beliau ini menurut riwayat giginya tanggal. Itu Kanjeng Nabi masih mendoakan kepada mereka. Yo, kalau sekarang mungkin orang tuanya nggak dapat hidayah, mungkin ya anaknya. Kalau anaknya nggak dapat ya cucunya. Kalau cucunya nggak dapat ya cicitnya atau yang lainnya.
Jadi betapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai sesuatu yang mulia sekali akhlaknya. Maka kita ini disuruh mencontoh. Dan suruh mencontohnya semampunya, semampu kita dalam mencontohnya. Tidak semuanya, karena kalau semuanya ya akan sulit, tidak bisa. Karena Kanjeng Nabi itu insan yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin yang sesungguhnya ya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan kalau Kanjeng Nabi itu orangnya diktator, orangnya tangan besi, ada penawaran. Itu Abu Jahal menganiayamu. Bagaimana ini? Oh ya sudah, sikat saja. Wah pasti begitu. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi menggunakan hikmah dan kebijakan. Dan Kanjeng Nabi ini sosok manusia yang sempurna. Bahkan istilah bahasa sekarang sosok manusia yang paripurna. Kanjeng Nabi ini memanusiakan manusia secara manusiawi. Kanjeng Nabi bisa bersahabat dengan siapa saja. Dengan Bilal bisa bersahabat. Dengan Ibnu Abbas juga bisa bersahabat. Bahkan dengan orang munafik pun itu Kanjeng Nabi juga bisa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan orang munafik. Dia kalau dengan Kanjeng Nabi akan mengatakan, ya, iya Kanjeng Nabi, ya saya pasti ikut Kanjeng Nabi. Orangnya halus sekali, bahasanya halus, dan orang tidak menyangka kalau itu munafik. Tapi karena Kanjeng Nabi mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyatakan. Bahkan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan Kanjeng Nabi, kalau bapak saya itu kalau dibunuh orang mungkin saya akan sakit hati. Bagaimana kalau bapak saya sendiri yang akan membunuhnya. Jadi kalau saya yang membunuh, tentu saya tidak akan sakit hati, wong ini bapak saya. Kanjeng Nabi ngendika, jangan. Bagaimana nanti riwayatmu kalau anak membunuh bapak itu? Nggak bisa, nggak usah. Sampai dengan ketika orang itu meninggal, sampai minta jubahnya Kanjeng Nabi, konon jubahnya, minta supaya Kanjeng Nabi menyolatkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya Allah melarangnya. Itulah sehingga konsep-konsep ini bisa kita jadikan sebagai kondisi bahwa di zaman Nabi orang yang bermuka dua itu banyak. Di depan mengatakan enggih, enggih, enggih. Enggih itu artinya iya. Kalau di belakang ya ketika bersama komunitasnya dia mengatakan, oh enggak, saya berpihak kepada panjenengan, oh saya enggak suka itu pada Muhammad gitu. Bahasanya mungkin seperti itu. Sehingga dalam hal ini mari kita upayakan sama-sama. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mari kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang baik. Tidak menjadi orang yang punya mental hipokrit. Orang yang menjadi mental pecundang. Memiliki kapasitas dengan cara-cara yang baik. Tentu ya sesuai dengan kemampuan kita saja. Tidak usah terlalu memaksakan diri. Karena bertakwa kepada Allah itu semampunya. Wattaqullah mastata'tum. Nah ketika kita bisa mengondisikan seperti itu, maka insya Allah segalanya akan menjadi lebih baik. Ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah bahwa membuktikan bahwa siapapun itu tidak bisa memberikan hidayah. Ana akro, saya membaca, antas sami, panjenengan mendengarkan. Masalah hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon kiranya mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, anak cucu kita agar terus di jalan Allah sabilillah bil haq,
supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dalam agamanya, dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa, mari kita mendoakan diri kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang ada kesulitan besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahannya. Ketika dilalah ada yang kehilangan, mungkin kehilangan motor, mungkin kehilangan HP, mungkin kehilangan sesuatu yang berharga, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik, atau ketemu yang hilang tadi atas izin Allah. Dilalah ada yang mengantarkan dari sesuatu, dari mana saja kita tidak tahu. Yang jelas kalau Allah berkehendak min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak diduga, tentu Allah akan membuktikan kebenarannya. Semoga kesulitan-kesulitan yang ada pada kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat ini kita masih berbuat salah, semoga kita segera menyadari kesalahannya dan segera minta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita ganggu atau yang kita salahi tersebut. Dalam hal ini semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.